Shalom. Selamat pagi, selamat baku dapat. Bagaimana kabar semua? Baik-baik semua ya. Selamat baku dapat di gereja Pokek TNI Al Sunter. Mengatasnamakan majelis, jemaat mengucapkan selamat datang di gereja POK TNI Al Sunter. Kepada jemaat kami sampaikan bahwa ibadah minggu hari ini tanggal 10 Agustus 2025 menggunakan budaya Sulawesi Utara dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Meilan Lolowang MTH asal gereja GKPM Yeremia Jakarta. Demikian kami sampaikan, majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kita akan menyaksikan video masuknya Injil di tanah Minahasa dan Sangih Talaut. Injil masuk ke tanah Minahasa dan Sangihe Talaut melalui dua fase utama, yaitu melalui misionaris Katolik dari Portugis dan Spanyol pada abad ke-16, dan kemudian oleh misionaris Protestan dari Belanda pada abad ke-19. Minahasa. Fase awal, Katolik. Pada tahun 1563, misionaris Katolik Portugis, termasuk Pater Diego de Magalhaes, tiba di Minahasa dan mulai menyebarkan Injil, membaptis Raja Manado dan ribuan rakyatnya. Fase selanjutnya, Protestan. Setelah Portugis dan Spanyol, VOC, Verenida Oostindische Compagnie, menguasai wilayah tersebut dan mendukung misionaris Protestan. Nederlands Zendeling Genootschap, NZG, Badan Zending Belanda, memainkan peran penting dalam penyebaran Protestanisme di Minahasa, terutama melalui Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Suas yang tiba pada 1831. Sangihe Talaut. 1. Fase awal. Injil masuk ke Sangihe Talaut melalui misionaris yang dikirim oleh NZG pada abad ke-19. 2. Fase selanjutnya. Pada tahun 1857, beberapa Zendeling, utusan Injil, tiba di Sangihe dan Talaut, termasuk Karl WLM Schroeder, E.T. Steller, F. Keling, dan A. Grohe untuk Sangihe, serta A.C. van Essen, P. Gunther, W. Richter, K.E.W. Taufman, dan Visser untuk Talaut. 3. Pekabaran Injil Tukang. Sebagian dari misionaris ini dikenal sebagai Zendeling Tukang, karena mereka juga memiliki keterampilan khusus seperti membuat sepatu dan kereta, yang mereka gunakan sambil memberitakan Injil. Dan 4. Hari Pekabaran Injil. Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Pekabaran Injil di Kepulauan Talaut, mengenang kedatangan para misionaris tersebut. Demikian video masuknya Injil di tanah Minahasa dan Sangihe Talaut. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan hormat, seraya menaikkan syukur dan pujian bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, mari kita berdiri dan kita nyanyikan Opo Wana.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Tema yang mendukung kita. Berbuat baik dan bersedekah adalah sikap pelayanan. Doa pengakuan dosa bersatu dalam doa. Kasianilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. O Maulud, Maulud.
yang terambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita beribadah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
Jemaat diundang berdiri. Mari kita mendengarkan dan menghayati petunjuk hidup baru sebagaimana dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur bersama dan saya akan membawakan pujian Tuhan Sopir. Jauh-jauh Tuhan Sopir.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari siap hati dan pikiran kita untuk masuk pada pelayanan firman. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari memohon tuntunan kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah syukur kami, sebab siapakah kami ini, sehingga Engkau membawa kami menikmati malam ini dan merasakan besarnya kasih setiamu. Secara istimewa diberi kesempatan untuk ada dan menyatu dalam persekutuan bersukacita di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena waktu yang indah ini Engkau perkenankan kami untuk lagi berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu. Sebab itu tenangkanlah hati dan pikiran kami, biar kami berkonsentrasi untuk sama-sama duduk seidangan mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu yang terputus ini. Sebab itu dalam keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu, hamba mohon, pakailah mulut bibir ini memperkatakan firman-Mu, sehingga hamba tidak mencuri kemuliaan-Mu ya Tuhan. Jemaat-Mu juga, biarlah mereka menikmati lawatan sabda yang akan menguatkan dan menuntun mereka menjalani hari-hari hidup yang adalah anugerah-Mu. Maka ini kami yang telah siap mendengar kebenaran firman-Mu, dan berfirmanlah bagi kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-40. Lukas 12 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-40. Saya masih membaca Alkitab terjemahan lama. Mungkin ada Bapak Ibu yang telah membawa Alkitab terjemahan baru. Jilid 2, kita menyesuaikan saja ya. Bacaan ini terambil dari 2 perikop. Bicara tentang hal kekhawatiran, tetapi juga kewaspadaan. Dari ayat 32 sampai 34 itu terambil dari perikop hal kekhawatiran, dan ayat 35 sampai ayat 40 itu di bawah perikop atau judul pembacaan kewaspadaan. Jadi saya mau membacakan bacaan Alkitab ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan dituliskan demikian. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika dia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu
Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikian pembacaan Alkitab. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan. Oleh karena hari ini kita semua diizinkan Tuhan untuk boleh ada di rumahnya yang kudus di minggu yang kedua bulan Agustus sebagai bulan bersyukur Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena akan merayakan HUT Proklamasi RI yang ke-80. Sesuatu yang luar biasa. Dan bagi saya ini menjadi sebuah kehormatan. Sebab itu terima kasih untuk kepercayaan pelayanan dari Pak Sunter untuk saya ada di mimbar ini. Tentu tak dikenal tadi saya. Ya. Saya namanya Nailan, Gembala Nailan, ya, dari gereja Kerapatan Gereja Protestan Minahasa. Kami memakai istilah gembala dan bukan pendeta, tetapi sama maknanya. Melayani di Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, Kelapa Gading. Ini memang gereja suku yang berasal dari Minahasa sana. Kalau orang-orang Manado pasti akan tahu ya. Sebab itu tadi sebelum masuk ada pengenalan singkat tentang masuknya Injil ke Minahasa dan Talaut, suku yang ada di Sulawesi Utara. Kalau menelisik sejarah, memang Kerapatan Gereja Protestan Minahasa adalah gereja yang melepaskan diri dari gereja Belanda. Ini sekat pada zaman penjajahan Belanda. Gereja kami berdiri di tahun 1933, tanggal 29 Oktober. Jadi sebelum Indonesia merdeka, gereja KBPM telah ada. Dan terima kasih kalau saat ini boleh ada di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Suami saya juga gembala pendeta. Belum lama kami memang ada di Jakarta, secara khusus di KBPM Kelapa Gading, baru setahun. Dan karena itu ketika ada di sini saya bersyukur ya, walaupun memang untuk kedua kali saya ada di gedung gereja ini. Pertama ketika ada ibadah almarhumah Ibu Ficil lokal ya, Mampu bukan. Saya ada di ruangan ini dan kali ini saya ada di mimbar ini. Maka tentu kita semua menikmati segala hal yang terbaik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, pas dari pengenalan singkat, maka saya disodorkan tema yang akan membingkai perenungan kita saat ini, yaitu tentang berbuat baik dan bersedekah adalah sikap pelayan. Boleh juga saya tambahkan sikap pelayanan. Berbuat baik dan bersedekah. Ketika membaca dan mencermati dua perikop bacaan Alkitab ini juga yang telah membuat mungkin para majelis gereja mengambil sebuah kesimpulan bahwa di tengah-tengah berbagai kekhawatiran, di tengah berbagai situasi dan kondisi yang terkadang datang dalam kehidupan kita, kita diingatkan dengan firman ini. Bagaimana kita mampu menunjukkan sikap hidup sebagai orang percaya, sebagai
Kalau ada ya syukurlah. Tetapi jujur kita harus katakan bahwa kita diperhadapkan dengan begitu banyaknya kompleksitas kumul kehidupan yang kadang membuat pikiran kita jadi galau. Berpikir tentang masa depan, berpikir tentang ekonomi, berpikir tentang pekerjaan, dan banyaknya hal. Kadang jujur kita berkata, akankah kita sanggup menghadapi segala sesuatu? Sehingga pikiran kita, hati kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, kecemasan. Dan kadang pikiran mencari buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita di tengah-tengah keadaan ini, jangan pada akhirnya kekhawatiran yang menguasai hidup. Kita justru yang harus menguasai kekhawatiran itu. Sehingga kalau kita sanggup menguasai kekhawatiran, kita akan mampu membuktikan sikap hidup ini sebagaimana nasihat firman Tuhan, terus berbuat baik dan bersedekah. Kalau melihat dua kata ini ya, seolah-olah sama. Kita berbuat baik itu dalam pengenalan pengertian secara umum, tetapi bersedekah itu hal yang khusus ya. Tetapi ujung-ujungnya adalah sebuah tindakan yang menjadi berkat. Berbuat baik dan bersedekah, tujuan utama adalah apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu di tengah kompleksitas pergumulan dan permasalahan hidup yang menggerogoti kita, firman Tuhan telah mengingatkan sebagaimana kata Yesus, jangan khawatir. Bacaan Alkitab kita ayat 32 tadi, jangan takut. Mengapa demikian, saudara? Karena Yesus sangat tahu kebutuhan kita. Yesus sangat tahu sejauh mana kita berada dalam situasi dan kondisi di mana kita sedang ada sekarang ini. Jangan takut, jangan khawatir. Sesungguhnya secara kasar mata kita mencoba simpulkan di sini, sebenarnya Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya, di mana imanmu? Ketika hati ini galau, pikiran kita ini tegang, di mana imanmu? Yesus berkata dalam pembacaan Alkitab kita dari awal ayat-ayat sebelumnya, sedangkan burung di udara yang tidak menuai disediakan Tuhan makanan, apalagi kita. Sebab itu di tengah berbagai hal Yesus mengingatkan kita, jangan takut, jangan khawatir. Dengan apa yang ada bagi kita, wujudkanlah nilai-nilai kebaikan, wujudkanlah nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas kita sebagai bentuk simpati dan empati kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kita bukan fokus terhadap berbagai persoalan yang menggerogoti pikiran kita, tetapi yang diingatkan Yesus dari bacaan Alkitab ini adalah fokuslah pada apa? Kerajaan Allah. Sebab itu ada ayat-ayat di sebelumnya juga bilangkan, carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sama halnya dengan Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokuskanlah pikiran kita pada apa? Kerajaan Allah. Dalam ajaran Yesus yang kita pahami dalam konteks ini, kerajaan Allah itu bukan bicara soal politik, bukan bicara secara lahiriah, tetapi kerajaan Allah itu hadir dalam hati lewat tindakan kasih, tetapi juga melalui
memberi makan kepada orang yang lapar. Ketika kita menolong orang yang lemah, ketika kita berkorban bagi orang-orang yang membutuhkan, kita sedang mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Saat gereja tampil menjadi terang dan garam bagi dunia, kita sedang mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Ketika ada damai dan kasih dalam keluarga dan jemaat dan lingkungan di mana kita berada, kita sedang menikmati kerajaan Allah di dunia ini. Sebab itu benarlah kata Yesus dalam bacaan Alkitab kita, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Segala sesuatu yang kita wujud nyatakan bagi dunia, peran kita untuk mengasihi hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, itulah kerajaan Allah di dunia yang sedang kita wujudkan. Walaupun memang kita pahami juga adalah kerajaan Allah yang secara eskatologis akan digenapi, kerajaan sorga yang tinggal kekal. Dan semua orang yang hidup di dalam Yesus, yang melakukan segala sesuatu yang Yesus inginkan, ia pun akan dibawa masuk pada kerajaan itu. Ada tuh lagu itu kan? Langit biru, sana ku rindu. Kecuali saya salah nyanyi. Artinya memang kerajaan itu memang akan ada. Tetapi sebelum kerajaan Allah, kita wujudkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Wujudkan nilai-nilai kebaikan. Wujudkan nilai-nilai kasih kepada sesama yang ada di sekitar kita. Kita diingatkan untuk tidak egois dengan diri kita sendiri. Sebab di samping kita, mungkin di tengah keluarga kita, ada mereka yang mungkin tidak sama dengan kita, yang butuh sesuatu dari kita. Akankah kita mampu mewujudkan kerajaan Allah bagi mereka? Saat mereka tertawa dan tersenyum, dengan tindakan sekecil apapun yang kita lakukan bagi mereka, kita sedang mewujudkan kerajaan Allah bagi mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan itu yang dituntut Allah selama kita ada di tengah dunia. Sebab firman Tuhan bilang, apa yang kamu tahu, itu yang kamu tuai. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Tetapi apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Satu saat ketika dia akan datang, gembala merah, tanggal begini, jam begini, engkau telah berbuat baik. Semua dicatat di buku kehidupan. Ketika kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu, saat kita kehidupan itu terbuka, apakah ada nama kita di sana? Sebagai wujudkan nilai-nilai kebenaran yang dikehendaki Allah bagi kita selama kita hidup. Jangan pernah berkata itu persoalan orang. Jangan pernah berkata itu yang dia harus kerjakan, bukan saya. Tapi saya percaya seluruh jemaat yang ada di Poksuter ini telah memiliki sebuah komitmen selama aku hidup. Aku mau mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Memang kalau membaca bacaan Alkitab saat ini ketika Yesus bilang begini, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di
bersedia menjual segala milik kita dan kita berikan sedekah kepada orang lain? Jual semua. Orang Manado bilang, jual coba yang mana punya, kau kasih berbagai orang. Ingat, cara hidup jemaat mula-mula. Mereka menjual segala harta milik mereka dan semuanya dinikmati secara bersama. Akankah itu masih ada? So susah, so gampang orang Manado bilang. Susah. Tetapi saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks ini Yesus sedang tidak melarang kepemilikan. Ya, ingat. Dalam konteks ini Yesus tidak sedang melarang kepemilikan, tetapi lebih kepada pentingnya melepaskan ketergantungan pada harta duniawi. Yesus tidak melarang kepemilikan, tetapi yang Yesus ingatkan dari bacaan ini sebenarnya adalah apa? Jangan orang berpikiran, jangan saya dan saudara yang adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan dengan memiliki kekayaan harta, lalu fokus kita ada pada harta duniawi, sehingga kita tidak diberi kesempatan untuk mewujud nyatakan pelayanan kasih. Itu yang Yesus maksudkan dari bacaan Alkitab ini. Jangan Bapak Ibu bilang, so salah itu Tuhan Yesus, masa mau dijual semua om kita dan ternyata orang lalu bilang, oh ya, bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus. Sebab memang kenyataan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu firman bilang. Tetapi kalau harta kita, hati kita ada di surga. Kalau harta kita ada di surga, maka hati kita juga ada di surga. Amin. Di tengah kesibukan, memang kadang kita dituntut dengan pekerjaan. Tidak boleh meninggalkan pekerjaan. Tapi kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk bagaimana memanage segala sesuatu dengan baik. You must manage yourself. Bagaimana kita mengatur segala sesuatu? Bukankah waktu itu tidak semuanya untuk pekerjaan? Masa penciptaan 6 hari lamanya Tuhan menciptakan segala sesuatu, tetapi pada hari ke-7 Dia berhenti dari segala penciptaan. Ada waktu yang kita beri untuk Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita akan tahu ada waktu untuk Tuhan. Jangan semua waktu untuk kita. Kita egois, kita telah menerima segala kasih karunia Tuhan, tetapi kita lupa sumber dari segala sumber berkat itu. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jadilah orang beriman. Dalam beriman itu kita tetap ingat Tuhan. Maka kalau hati pikiran kita ada pada Tuhan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban. Kita melakukan segala sesuatu tanpa pamrih, seperti Yosudarso yang semua pasti akan tahu. Kobarkan semangat pertempuran demi nusa dan bangsa. Dia harus rela wafat ketika memimpin kapal yang macam tutul di pertempuran Laut Baru 15 Januari 1962. Dia rela berkorban untuk bangsa. Mungkin kita tidak ada yang kita korbankan sebegitu yang dilakukan para pahlawan kita. Tetapi sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang lain dengan tulus hati, itulah pengorbanan kita. Satu saat ada 2 orang yang lagi pacaran, berniat untuk masuk berumah tangga. Lalu si cewek dia bilang kepada pacarnya cowok ini, boleh, tetapi ada syarat.
ketika kita menikah, saat engkau melakukan kesalahan, saya akan mengambil sebutir telur dan saya akan memasukkan dalam dus yang saya persiapkan. Tidak masalah. Si cowok ini bilang, gampang, kita mau ingat apa anak bilang. Maka menikahlah mereka. Lalu si cewek mengingatkan, ingat syarat 10 tahun pernikahan kita, saya akan buka dus itu dan saya akan tunjukkan seberapa besar kesalahan kepadamu. Begitulah waktu berjalan. Setiap kali, oleh karena mungkin capeknya, oleh karena letihnya dalam aktivitas, ada saja yang dilakukan si suami ini kepada istrinya. Tiap kali ada kesalahan, dia ambil sebutir telur, dia masukkan dalam dus. Begitu sampai tiba 10 tahun. Lalu sang istri panggil suaminya, orang bilang, "Pai tua, mari dulu Nana, kemari dulu kamu. Masih ingat tidak komitmen kita? Siapa yang merubah?" Maka dibuka dus itu dengan segala was-was. Sang bapak ini bilang, berapa banyak kesalahan saya kepada istri saya. Walaupun mungkin dari cerita ini kita pun pasti pria-pria akan berkata egois, mana perempuan? Masa karena tidak ada syarat untuk sang suami, ya kan? Tapi begitulah cerita. Maka dibukalah dus itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Yang dilihat dalam dus itu adalah ada 10 butir telur, 10, dan di bawah telur itu banyak uang kertas. Sang suami bilang, "Loh kok, kan kamu bilang tiap saya lakukan kesalahan, kamu memasukkan 1 butir telur. Berarti selama 10 tahun hanya 10 kesalahan saya. Puji Tuhan." Sang istri bilang, "Jangan senang dulu ya. Uang kertas yang ada dalam dus ini adalah hasil penjualan telur karena tidak lagi mampu menampung dalam dus itu. Tidak mampu lagi ditampung oleh dus itu. Telah dipertuangkannya, sudah dijual." Si suami menangis. Sebegitu besarkah dosa yang dia lakukan. Tetapi apa kata istri? "Walaupun kamu telah banyak berbuat kesalahan kepada saya mengampunimu." Saudara-saudara, apalagi Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita, menyerahkan dirinya untuk kita semua. Dia rela menjadi miskin supaya kita diberkati. Dia telah membawa kita menikmati segala kelimpahan kasih karunia-Nya. Maka selama kita ada di dunia ini, berkorban untuk Tuhan melalui gereja-Nya, berkorban untuk Tuhan melalui sesama, wujudkan nilai-nilai kebaikan. Karena suatu saat dalam pembacaan Alkitab kita, perikop yang kedua, sama seperti sang tuan pulang dari pesta, pasti bawahannya akan menjemput dia. Tadi itu dikatakan berbahagia. Itu sama seperti apa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Apakah yang akan dia dapati bagi kita di tengah dunia ini? Sudahkah kita berbuat sesuatu? Jawabannya kepada Bapak Ibu sekalian, wujudkanlah itu. Seperti tema yang menghantar kita, berbuat baik dan bersedekah adalah sikap pelayan. Tuhan kiranya memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami. Kami tahu tidaklah mudah bagi kami untuk dapat membuktikan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tetapi buatlah kami mampu Tuhan
untuk bisa berbuat sekecil apapun tindakan kami bagi kemajuan gerejamu, bagi kebutuhan tubuh Kristus di tengah dunia ini. Biarlah kami mampu melakukan nilai-nilai kemanusiaan yang Tuhan kehendaki. Sebab itu patrikan firman-Mu yang boleh kami renungkan. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikannya, tetapi Roh Kudus tak dibatasi oleh awan ini. Mengerjakan itu bagi seluruh jemaat untuk dapat mewujud nyatakan secara nyata dalam praktek hidup hari lepas hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita ikuti pujian paduan suara Mapalus Godang.
Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan sepanjang segala abad dan tempat, mari kita ungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Tuhan dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam neraka jahanam. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari surga, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama menggumuli saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit dan dalam pemulihan. Bagi seluruh gereja-gereja, pemerintah, bangsa, bahkan untuk jemaat yang bersyukur tentang bangsa manusia baik pribadi dan pernikahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang ada di tempat-Mu yang maha tinggi, kami menghadap hadirat-Mu dalam doa kami, karena kami percaya Engkau selalu menyediakan telinga mendengar dan bahkan menjawab setiap pinta kami, indah dan tepat menurut kehendak-Mu. Maka bersyukur kami selama seminggu yang telah kami lewati, dalam berbagai tugas, aktivitas, dan rutinitas yang kami jalani. Kekuatan Allah menopang kami, Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami pun boleh melewati segala sesuatu. Mungkin di antara kami ada ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan dihadapi, tetapi mereka ada saat ini bersyukur karena Tuhan menguatkan mereka. Mungkin di sepanjang minggu ini ada hal yang telah membuat mereka berbagai kumul kehidupan, tapi karena kasih karunia mereka ada saat ini. Sebab itu tak terbilang rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu, atas kesempatan yang indah yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Secara khusus pimpinan jemaat bersama dengan seluruh umat yang ada di Pom Sunter ini. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hati yang memiliki kerinduan untuk mencari Engkau. Sehingga umat-umat boleh terkumpul saat ini duduk diam, mendengarkan sapaan sabda, memuji dan memuliakan Engkau dan membawa harapan-harapan mereka. Sebab itu terima kasih Tuhan. Namun ketika kami tengah bersyukur dengan kondisi sehat yang Tuhan beri, ada saudara-saudara kami yang tidak beruntung seperti kami. Ketika mereka ada dalam pergumulan hidup, mengalami gangguan kesehatan, masih dalam pemulihan, baik Bapak Ateng, Ibu Prahesti Suhadi, Bapak M. Sendiri, Ibu Tati Krisnawati Suprayitno, anak Gilbert Timothy Tande Padang, Bapak Galumbang Pasaribu, Bapak Mimpi Runtuele, Ibu Marheni Siwalet, Ibu Karlita Tempa, Bapak Menang Marpau, Bapak Insinyur Edi Tambubola, Bapak Darwin, Ibu Tiasma Simatupang Marusipor Morang, Bapak Bambang Ramadhani, Ibu Salmiati Siagian, Ibu Gloria Sendi, Bapak Sihar Sitinjak, Ibu Diana Sitinjak Makagiansa, Ibu Kasmiliati Rakiman, Ibu Kawali Bangun. Mereka ada dalam kondisi kesehatan terganggu dan masih dalam pemulihan. Siapapun mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang penuh dengan bilur kesembuhan, jamahlah organ tubuh mereka yang dalam kesakitan. Pulihkanlah mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan
sehingga dalam masa-masa pemulihan mereka selalu berdoa memohon belas kasih-Mu. Dengan demikian Engkau pun akan turun tangan untuk mengatasi beban hidup mereka. Tetapi kami imani mereka pasti akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka pun pasti akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk orang-orang di antara jemaat-Mu ini yang tengah bersyukur oleh karena hari ulang tahun secara pribadi maupun hari ulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang memberi kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan keajaiban cinta-Mu. Sebab itu sehatkan dan kuatkan mereka. Beri hati yang bersyukur sehingga mampu berterima kasih di momentum spesial hari ulang tahun yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya Tuhan meluruskan dan menyempurnakan sukacita mereka, dan Tuhan memberkati harapan-harapan mereka di usia baru yang Tuhan beri. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk gereja ini, untuk Pok Sunter ini, para majelis gereja yang Tuhan percayakan melayani, baik itu pendeta, tenatua, dan siapapun para pelayan gereja. Tuhan pakai mereka menjadi alat berkat-Mu. Tuhan beri sukacita melayani. Tuhan beri hati yang benar-benar mau berkorban bagi Tuhan, menjawab panggilan Tuhan, melakukan nilai-nilai kemanusiaan demi umat Tuhan semakin dikuatkan dalam iman. Karena itu tolonglah para majelis gereja, biarlah mereka pun tetap mampu melayani Tuhan di tengah berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, keluarga mereka juga diberkati. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ini, Tuhan yang akan menyatukan kami dalam visi dan misi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berbeda dari segi ajaran dogma, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang sama, Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat. Sebab itu berkati gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia agar tak mampu bersinar, menjadi berkat bagi mereka yang jauh dari Tuhan, sehingga gereja-gereja tampil menjadi garam dan terang yang akan membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, gembala, berkati tugas-tugas pekabaran Injil, para misioner yang Tuhan telah utus untuk memberitakan Injil. Biarlah Tuhan tak pakai mereka, sehingga kami rindu banyak lutut yang bertelut di hadapan Tuhan, mengaku Engkau sebagai Yesus Juru Selamat secara pribadi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Di bulan Agustus menjadi bulan syukur bagi bangsa kami. Kami rindu Tuhan tetap ada dalam keadaan aman dan tentram, terkendali. Karena itu beri hikmat bagi presiden, wakil presiden, para menteri, mereka yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemerintah di bangsa ini. Biarlah mereka bertindak dengan arif dan bijaksana. Mereka tetap mampu untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Dan biarlah segala sesuatu yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu akan dapat diwujud nyatakan secara benar di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa, tolonglah Tuhan, biarlah bangsa kami dijauhkan dari rupa-rupa gangguan, apalagi dalam merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah bangsa kami ini dalam keadaan aman. Kami berdoa Engkau halau setiap orang-orang jahat, mereka yang coba-coba mengganggu bangsa kami, mereka yang coba-coba intolerir dengan berbagai hal yang ada. Kami berdoa Kau Tuhan jauhkan, sehingga bangsa ini tak tahan. Kami rakyat Indonesia bebas melakukan segala sesuatu tanpa ada intimidasi, apalagi kami sebagai warga minoritas. Biarlah kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Tapi kami percaya semakin banyak gereja bertambah, semakin Injil-Mu disebarluaskan dan nama-Mu semakin dikenal. Terima kasih banyak Bapak. Maka segala perkara kami taruh ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat yang sudah hadir, biarlah mereka diberkati sehingga sebentar pula membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami. Kau sempurnakan seluruh sembahyang kami yang kami bawa di atas satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus yang mengajar kami gereja berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, dan dalam kerajaan jadilah kami di surga.
Sebab kami kasih Tuhan, marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah kisah Alkitab Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengiringi lagu persembahan, kita bernyanyilah lagu Tuhan. Kami
persembahan kami. Tuhan Allah, kiranya sudi mengkuduskan persembahan ini yang asalnya hanya dari Engkau. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan, biarkan persembahan ini menjadi media untuk memperluas kerajaan-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Berkati kami dan ampuni kami jika ada dosa yang tersirat saat kami memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami persilakan untuk kembali. Warta Jemaat Minggu 10 Agustus 2025. Kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja PKL Center, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah. Kiranya damai sejahtera menjadi bagi kita dalam kehidupan ibadah saat ini. Kepada jemaat yang bermain pastoral dan keterangan lainnya, dapat menghubungi sekalian PKL Center setiap jam kerja hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00. Ibadah Minggu memperingati RI yang 80 hari Minggu tanggal 17 Agustus 2025 jam 9.00 bertempat di Gereja PKL Center. Pelayan firman Pendeta Lisilo Arjabo STH. Ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 pukul 19.00. Sektor A di keluarga Ani Yohanes P. Samosir bertempat di Sekolah Gracia. Pelayan firman Penatua Moris Philip Raul. Sektor B di keluarga Junianto dan Christine Rantai Bandung, Jalan Harapan 2 nomor 10, Pelayan firman Penatua Asri 3 Hari. Sektor C di keluarga Freddy Memberi, Jalan Polo Temuyang 4, Blok E nomor 2, Pelayan firman Pendeta Lucentero SDA FPD. Komisi Pelayanan Anak hari Minggu 17 Agustus 2025 pukul 8.30 bertempat di ruang sekolah minggu, pengajar di sekolah minggu. Komisi Remaja Minggu 17 Agustus 2025 pukul 9.30 bertempat di ruang sekolah minggu, pengajar Penatua Moris Philip Raul. Komisi Lansia hari Jumat 15 Agustus 2025 pukul 10.00 bertempat di Gedung Sekolah Gracia. Pelayan firman Penatua Asri Ujian Hari. Pengumuman diberitahukan bahwa kartu diakonisnya tahun 2025 sudah dan sedang didistribusikan kepada seluruh jemaat. Apabila hendak mengembalikan kartu diakonia dapat diserahkan kepada Komisi Diakonia Majelis Sektor atau bisa diantar langsung ke Sekretariat Gereja PKL Center jam hari kerja hari Selasa sampai hari Sabtu jam 10.00 sampai 16.00. Mohon perhatian dan dukungan dari seluruh jemaat. Pelajaran katekisasi hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 jam 19.00 bertempat di ruang sekolah minggu. Pengajar Pendeta Musa Hotmar Wasitol SSI. Materi pelajaran Roh. Tim Retret Gabungan Komisi Perempuan dan Komisi Lansia akan melaksanakan retret gabungan Komisi Perempuan dan Komisi Lansia pada tanggal 22 sampai 23 Agustus 2025 di Villa Wisma Abadi 2 Cisarua Bogor dengan biaya konstruksi sebesar Rp75.000
orang. Pendaftaran sudah dibuka. Silakan mendaftar melalui pengurus Komisi Perempuan dan Lansia. Saldo Bendahara Gereja OPM Sunter tanggal 10 Agustus 2025 sebesar Rp30.979.140. Saldo Diakonia Jemaat OPM Sunter tanggal 10 Agustus 2025 sebesar Rp14.909.047. Saldo Kotak Pembangunan Gereja OPM Sunter tanggal 10 Agustus 2025 sebesar Rp32.384.000. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Merah Melowang MTH yang telah melayani ibadah pada hari ini, dan kiranya Tuhan terus memberkati banyak ibu dan tuan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada keluarga Robert Risanto, komunitas Jawa OPM Sunter, keluarga Sudarsi Sudaryono, keluarga Ibu Resiana Situmorang, keluarga Dua Simanjuntak, keluarga Manihar Siditonga, keluarga Immanuel Tarigan, keluarga Michael Tarigan, keluarga Ibu Yuliasna Utut, keluarga Heri Tarigan, keluarga Elisa Suwati, keluarga Ibu Ismawati Sitorus, keluarga Abel Monopeni, LM dan NN atas kesembuhan syukur, diakonia, dan kepada jemaat yang telah memberikan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada komunitas Sulawesi OPM Sunter yang telah menyediakan terima kasih pada hari ini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada para mapal berdama, PS Polinta dan Ibu Lydia Pane, pemain ensemble Polinta, pemandu lagu, petugas multimedia, petugas konsisten yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya banyak saudara sia-sia. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan penyebutan nama dalam warta jemaat ini, kami mohon maaf. Demikianlah warta jemaat ini dibacakan. Warta jemaat juga sudah dikirim ke grup PA jemaat dan komisi yang ada beberapa di Polres. Tuhan Yesus memberkati kalian kita. Saudara, kita akan mendengarkan nyanyian pemutusan Malekia Kemarin.
kami Yesus Kristus Juru Selamat, serta dengan pengentaran kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Silakan duduk bersama.
Dibawa dia Manado gitu. Baru tahu dia semalam bahwa dia Manado gitu. Baru sadar. Sering begini ngomong biar ada penyegaran.